Kita bahas mengenai waktu-waktu terkabulnya doa. Nah, doa akan dikabulkan jika di dalamnya terkumpul kehadiran hati ya. Jadi doa itu akan dikabulkan jika apa? Jika di dalamnya terkumpul ada kehadiran hati ya. Kemudian konsentrasi penuh terhadap apa yang diminta. Konsentrasi penuh penuh atas apa yang diminta ya. Kemudian apalagi? Dan bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu dikabulkannya doa ya. Ada waktu dikabulkannya doa ya. Apa saja waktu yang dikabulkan doa itu? Ya, waktu dikabulnya doa ya. Itu yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Jadi kalau ada waktu misalkan malam dari jam 7 misalkan sampai jam berapa lah, sampai jam 4 misalkan. Ya bagi 3 aja, artinya sepertiganya adalah yang sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga terakhir yang adalah yang ini ya. Oke, sepertiga, bukan setengah ya. Yang kedua adalah saat azan dan setelahnya ya. Saat azan dan setelahnya ya. Yang ketiga adalah antara antara azan dan iqamah ya. Yang berikutnya itu adalah yang keempat itu adalah setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib 5 waktu itu ya. Kemudian yang kelima adalah saat imam naik ke mimbar pada hari Jumat ya. Pada hari Jumat sampai dengan selesainya sholat Jumat tersebut. Sholat Jumat ya. Yang keenam adalah saat terakhir setelah waktu ashar pada hari Jumat ya. Masya Allah, hari Jumat ya, luar biasa. Jadi yang pertama, waktu-waktu dikabulkan doa adalah pada sepertiga malam terakhir, saat azan dan sampai setelahnya, kemudian antara azan dan iqamat, setelah sholat wajib, dan saat imam naik ke mimbar pada hari Jumat, sampai dengan selesainya sholat, dan saat terakhir setelah asar pada hari Jumat. Nah, syarat-syarat ini tadi ada 3 ya tadi ya. Kehadiran hati, konsentrasi penuh ya. Kemudian bertepatan pada waktu yang dikabulkannya doa gitu ya. Jadi doa itu agar dikabul. Jadi saya ulangi, dikatakan bahwa pertama kehadiran hati ya. Kehadiran hati. Kemudian berikutnya adalah konsentrasi penuh ya. Kemudian dipilih waktu-waktu yang mustajab ya, waktu-waktu yang mustajab untuk doa dikabulkan ya. Kemudian ditambah lagi dengan kekhusyuan hati. Kekhusyuan hati ya. Serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan ya. Ketundukan ini menghendakkan diri di hadapan Allah. Kemudian ketundukan dan kelembutan.
Ini insya Allah doa itu akan dikabulkan. Kehadiran hati, konsen penuh, pada waktu yang mustajab, kekhusyukan hati, merendahkan diri di hadapan Allah, dan ketundukan dan kelembutan. Nah, seorang yang hendak berdoa dikatakan bahwa hendaknya menghadap ke arah kiblat, ya. Kiblat ya. Kalau kita doa ya menghadap ke arah kiblat, ya. Dalam keadaan menghadap kiblat ini dalam keadaan suci. Keadaan suci. Dengan kedua adalah mengangkat tangan ke atas langit, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah kemudian memulai doa, ya, mulai doa dengan hamdalah, memuji Allah, ya. Hamdalah, alhamdulillah, ya. Kemudian memuji Allah, ya, memuji Allah, ya. Kemudian sholawat kepada Rasulullah, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian mendahulukan taubat dan istighfar, ya. Yang kelima adalah mendahulukan taubat dan istighfar sebelum meminta, ya, meminta hajatnya, ya, atau keinginannya, ya. Lantas menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Yang keenam adalah menghadirkan diri di hadapan Allah. Dia tidak berpikir yang lain gitu, ya, tapi hanya fokus gitu, ya, menghadirkan diri di hadapan Allah dan bersikap memelas dalam berdoanya, ya, memelas pada Allah, ya, serta menyerunya dengan ucapan yang lembut dan harap-harap cemas, ya. Menyerunya dengan ucapan yang lembut dan harap cemas. Dan bertawassul kepadanya dengan nama-nama, sifat, dan keesaannya. Yang sembilan adalah tawassul. Tawassul dengan memohon kepadanya dengan nama-nama, sifat-sifat, dan keesaannya, serta melakukan sedekah sebelum menyatakan doa. 10 sedekah sebelum berdoa, ya. Sungguh doa semacam ini hampir tidak akan pernah ditolak, ya. Jadi ketika kita berdoa, ya, ini tata caranya adalah menghadap ke kiblat, ya. Kemudian dalam keadaan suci, ya, tangan menghadap ke langit, ya. Kemudian mulai dengan hamdalah, memuji Allah, salawat kepada Rasulullah, ya. Kemudian mendahuluinya dengan taubat, istighfar sebelum meminta hajatnya. Kemudian menghadirkan diri kita, memelas kepada Allah, lembut dan harap-harap cemas, tawassul dengan nama-nama, sifat, dan keesaan Allah, gitu, ya. Misalkan ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya. Kemudian sedekah sebelum berdoa, insya Allah ini sulit doa ini untuk ditolak, ya, seperti itu. Nah, terlebih lagi jika doa tersebut termasuk doa-doa yang bersumber dari Nabi, yang beliau sendiri mengabarkan bahwa doa ini atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung atau Al-Asma'ul Husna pasti akan diterima. Di antara doa yang dimaksud adalah seperti yang diriwayatkan dalam As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah pernah mendengar seseorang sedang berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Ini al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, ya Allah, aku bermohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah
Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah, yang Maha Tunggal, yang bergantung padanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, serta yang tiada sesuatu yang setara dengannya. Nabi lalu bersabda, laqad sa'alallahu bil ismil a'dhamil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Orang itu memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya dikabulkan. Disebutkan dalam lafaz lain, laqad sa'altallahi bismihil a'dham. Engkau meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang teragung. Masih dalam As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Anas bin Malik, ia duduk bersama Rasulullah sementara tidak jauh dari mereka ada laki-laki yang sedang sholat. Dan kemudian laki-laki itu berdoa, ya Allah, laki-laki itu berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkaulah pemilik segala pujian. Tidak ada Tuhan, ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, ya Allah. Yang maha pemberi serta pencipta langit dan bumi, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang maha hidup lagi selalu mengurus semua makhluk. Maka Nabi SAW bersabda, laqad sa'alallahu bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ia telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan, dan jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Kedua hadis ini juga dicontohkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Di dalam Jami'ut Tirmizi dari Asma bin Yazid dinukilkan bahwa Nabi SAW bersabda, Ismullahi a'zamu fi hatainil ayatain. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Wa fatihati Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nama Allah yang paling agung terdapat dalam dua ayat ini. Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa, tidak ada ilah selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan pembukaan surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allah tidak ada ilah selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dalam Ali Imran ayat 101-2, yang tadi Al-Baqarah 163 ya. At-Tirmizi berkomentar status hadis ini hasan sahih. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Sahih Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir dari Nabi SAW bersabda, senantiasalah mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, artinya wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Maksudnya akrabkanlah diri kalian dengan bacaan zikir tersebut dan bacalah ia selalu. Di dalam Jami'ut Tirmizi dari hadis Abu Hurairah, ia berkata, jika Nabi ditimpa perkara yang membuatnya gundah, ketika Nabi gundah, beliau mengadahkan tangannya ke langit. Beliau menendahkan tangannya ke langit. Kemudian demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Wahai zat yang Maha Hidup lagi mengurus semua makhluknya. Ini yang penting ya tadi, ya Zal Jalali wal Ikram, dan kemudian ya Hayyu ya Qayyum. Masih dalam Jami'ut Tirmizi dari hadis Anas bin Malik bahwa ia berkata, jika sedang ditimpa perkara yang membuatnya sedih, Nabi mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Artinya, wahai zat yang Maha Hidup lagi selalu mengurus semua makhluk, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya, seperti itu. Itu adalah zikir-zikir yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Umamah, dari Nabi, beliau bersabda, Ismullahil a'zam fi salati surin min al-Quran, Al-Baqarah wa Ali Imran
wa Thaha. Nama Allah yang teragung terdapat dalam 3 surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Thaha. Al-Qasim berkata, aku mencarinya dan ternyata yang dimaksud adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Di dalam Jami' At-Tirmidzi dan Sahih Al-Hakim disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa, doa Nabi Yunus atau Zunnun saat berada dalam perut ikan adalah, tidak ada ilah selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ya, jadi ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Sungguh tidaklah orang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. At-Tirmizi berkata hadis ini sahih, ya. Nah, itu adalah doa Nabi Yunus, ya, di Al-Anbiya ayat 87. Itu ada hadis sahihnya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari saat Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi yufarrijillahu anhu. Maukah kalian kuberitahukan sesuatu yang jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan, lalu ia berdoa dengannya, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Jika kita punya suatu urusan yang pelik, ya, yang pelik sekali, ya. Doanya apa gitu, ya? Yang diajarkan oleh Rasulullah, yang beliau maksud adalah doanya Zunnun atau doanya Nabi Yunus, ya. Hal adullukum ala ismillahil a'zam du'a Yunus. Qala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khassah? Qala ala tasma'u qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najjainahu minal 'am wa kadzalika nunjil mu'minin. Fa uyyuma muslimin da'a biha fi maradihi arba'ina marratan famata fi maradihi dzalika u'tiya ajra syahidin wa in bara'a maghfuran lahu. Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung? Itulah doa Yunus. Salah seorang bertanya, apakah doa ini khusus untuk Yunus, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah? Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika sedang sakit sebanyak 40 kali, lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Adapun jika ia sembuh, maka ia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni, ya. Di doa Nabi Yunus nih, di Sahih Al-Hakim, ya. Nah, di dalam As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa saat mengalami kesusahan Rasulullah mengucapkan La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati watis sab'i wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Ini dari hadis Bukhari dan Muslim, ya. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb yang maha agung, lagi yang maha penyantun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb Arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit yang 7, Rabb bumi, serta Rabb Arsy yang mulia.
Dalam Al-Musnad karya Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Maha suci Allah yang maha tinggi, Rabb arsy yang agung, serta segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Ya. Nah, di sini masih ada lagi di buku ini adalah penjelasan tambahan ya terkait dengan doa ini ya. Bagaimana waktu terkabul doa, bagaimana kita berdoa kepada Allah dan seterusnya ya. Mungkin saya cukupkan di sini. Ini agak panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.